Masyarakat harus mengetahui satu poin penting tentang lembaga survei kedai kopi ini. Awal Maret 2023, pendiri kedai kopi resmi jadi jubir Anies Baswedan. Akhir Juni 2023, kedai kopi merilis hasil survei jika mayoritas rakyat ingin perubahan dan tidak mau melanjutkan program Jokowi. Jadi, apakah rakyat masih percaya lembaga survei yang pendirinya jadi jubir Anies Baswedan? Nah, ini parah nih. Membongkar kedok lembaga survei kedai kopi dengan Anies Baswedan. Penulis pernah membongkar kedok beberapa lembaga survei pada tahun 2019 silam. Sebut saja Pusat Studi Kebijakan dan Pembangunan Strategis atau Puskaptis dan Jaringan Suara Indonesia atau JSI. Kedua lembaga ini sudah dikeluarkan dari Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi pada tahun 2014 silam. Keduanya dianggap tidak memiliki itikat baik untuk mempertanggungjawabkan kegiatan ilmiah yang sudah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Bahkan Puskaptis ini sudah ditetapkan sebagai lembaga survei abal-abal karena tidak mau diaudit pada tahun 2014 silam. Dan lucunya, Puskaptis ini memenangkan Prabowo, padahal yang menang Jokowi dalam Pilpres tahun 2019 lalu. Husin Yazid, Ketua Lembaga Survei Puskaptis, juga merangkap jabatan sebagai Direktur Riset di Lembaga Survei Indomatrik, yang merilis suara Prabowo makin beda tipis dengan Jokowi pada tahun 2019 lalu. Jadi, sudah kelihatan propaganda murahan lembaga survei pro-Prabowo pada saat itu. Lembaga Survei dan Polling Indonesia atau SPIN, yang pro-Prabowo tahun 2019 lalu, juga tidak terdaftar di Persepi. SPIN juga tidak terdaftar resmi di KPU saat itu. Dan tahun 2023 ini, lembaga survei SPIN ini masih berani buat survei yang memenangkan Prabowo atas Ganjar dan Anies Baswedan. Ada juga lembaga survei Indonesia Development Monitoring atau IDM. Direktur Eksekutif IDM, Bin Firman Tresnadi merilis hasil survei mereka yang memenangkan Prabowo tahun 2019 lalu. Dan ternyata, Bin Firman Tresnadi ini menjabat sebagai Sekretaris Konferensi Nasional satu periode yang anti-Jokowi. Itulah sekilas kelakuan lembaga survei abal-abal yang membuat propaganda murahan di masyarakat untuk menangkan Prabowo. Tapi faktanya Prabowo kalah tahun 2019 lalu. Belajar dari pengalaman tersebut, masyarakat harus berpikir kritis tentang lembaga survei yang ada saat ini. Saat ini, rakyat juga harus jeli melihat jejak rekam lembaga survei. Meskipun terdaftar resmi di KPU tahun 2019 lalu. Sebut saja Lembaga Survei Median dan Kedai Kopi, Lembaga Media Survei Nasional atau Median, dipimpin oleh seorang mantan ketua BEM UI,
simpatisan PKS yang bernama Riko Marbun. Riko Marbun adalah mantan Ketua BEM Universitas Indonesia, periode tahun 2002 hingga 2003. Dia pernah dilaporkan oleh pengurus Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan BEM UI ke polisi dalam kasus dugaan penyelewengan dana kompensasi BBM pada tahun 2004 silam. Riko Marbun merupakan salah satu caleg PKS, Dapil Sumut 3 nomor urut 7, pada tahun 2009 hingga 2014. Tapi yang lolos ke Senayan dari Dapil Sumut 3 adalah Ansori Siregar dengan nomor urut 1. Riko Marbun pernah buat survei abal-abal karena mengatakan PKS masuk 3 besar tahun 2013 lalu melalui lembaga survei Median. Kita juga bisa melihat foto Riko Marbun dalam situs dan acara PKS. Dan sekarang, setelah PKS pecah menjadi Partai Gelora, Riko Marbun menjadi Ketua Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Gelora. Lalu dia membuat propaganda murahan jika partainya masuk partai 10 besar di Indonesia. Jadi, masih percaya dengan lembaga resmi Median yang dipimpin oleh caleg gagal PKS yang sekarang jadi elit Partai Gelora? Selain Median, lembaga survei kedai kopi juga resmi terdaftar di KPU pada tahun 2019 silam. Di akhir Juni 2023, lembaga ini merilis hasil survei yang mengatakan 61,3% masyarakat ingin perubahan ketimbang melanjutkan pemerintahan Jokowi. Mungkin orang awam akan terpengaruh dengan hasil survei lembaga kedai kopi ini. Apalagi dalam situsnya, mereka mengklaim jika tenaga ahli mereka tergabung dalam grup Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia, Asia, dan Dunia. Tapi, masyarakat harus mengetahui satu poin penting tentang lembaga survei kedai kopi ini. Awal Maret 2023, pendiri kedai kopi resmi jadi jubir Anies Baswedan. Akhir Juni 2023, kedai kopi merilis hasil survei jika mayoritas rakyat ingin perubahan dan tidak mau melanjutkan program Jokowi. Jadi, apakah rakyat masih percaya lembaga survei yang pendirinya jadi jubir Anies Baswedan? Ini parah nih. Wassalam, Nafis.